Assalamualaikum. Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa yang harus dilakukan apabila HP berbunyi ketika sedang sholat. Sekarang kita coba bahas kasus yang lain. Bagaimana jika yang berbunyi adalah suara anak kecil alias anak menangis? Sangat mengganggu juga, bukan? Kita juga sering mendapati hal seperti ini. Kita tahu anak tidak seperti HP yang bisa dimatikan suaranya begitu saja. Apa yang harus dilakukan? Bolehkah membujuk sang anak tanpa harus membatalkan sholat? Kita coba tinjau dari segi keadaannya. Kalau sang anak berada di dekat kita, contohnya di hadapan kita, maka digendong saja. Biasanya anak-anak akan lebih tenang saat digendong orang tuanya. Menggendong anak ketika sholat hukumnya boleh. Dahulu Nabi pernah melakukannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab binti Rasulillah fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menjadi imam sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Ketika beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Ketika beliau berdiri, beliau gendong Umamah. Maka menggendong anak ketika salat itu boleh, asal dengan gerakan yang tidak berlebihan. Bahkan hal ini dianjurkan seumpama aktivitas sang anak mengganggu jamaah lainnya. Jadi menggendong bayi boleh, bahkan kadang menjadi wajib kok. Kalau ternyata bayimu khawatir makan di tempat yang membahayakan, mengkiri kanannya barang-barang berbahaya, atau mungkin kita berada di sebuah tempat yang tidak aman, lalu anak digendong. Waktu berdiri digendong, waktu rukuk digendong, waktu sujud diletakkan, berdiri bawa lagi. Nggak ada masalah. Namun jika dia buang air lalu mengenai baju kita, tentulah sholat kita menjadi batal. Orang sekarang anaknya pakai pampers, sudah kencing 2 kali dia tak tahu. Dia sholat membawa najis. Kalau tak membawa najis sah. Kalau membawa najis maka sholatnya tak sah. Itu kalau anak berada di dekat kita. Kalau jauh, dalam hal ini diperbolehkan membatalkan sholat, sebab ia termasuk kepentingan darurat. Boleh jadi ada sesuatu yang membahayakan sang anak. Ditambah lagi menghilangkan hal-hal yang merusak kekhusyuan sholat berjamaah adalah diutamakan, sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya. Namun tergantung kondisi juga. Kalau anak menangis sementara sholat sudah hampir selesai, teruskan sajalah. Namun ada juga kondisi di mana seorang anak terus menangis tanpa ada yang menenangkan. Boleh jadi karena orang tuanya enggan membatalkan sholat. Atau boleh jadi karena di situ ada beberapa orang anak. Jadi orang tuanya ragu yang menangis itu anaknya atau anak orang. Dalam hal ini apa yang harus dilakukan? Yang harus mengambil tindakan dalam hal ini adalah sang imam. Apa yang harus ia lakukan? Menyuruh sang anak diam? Atau menggendongnya? Tentu saja tidak. Yang harus ia lakukan adalah menyegerakan penyelesaian sholat. Landasannya adalah sabda Nabi SAW. Inni la aqumu fi sholati uridu an atawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyqa ala ummih. Ketika aku sedang sholat, aku ingin memperlama sholatku. Kemudian ku dengar suara tangisan bayi. Aku pun mempercepat sholatku karena khawatir akan memberatkan ibunya. Maka seorang imam haruslah peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Bukan hanya lancar membaca Al-Quran saja, imam juga harus menyadari situasi dan kondisi jamaahnya. Oleh karena itulah yang menjadi imam tidak bisa sembarang orang, mesti yang paling tinggi kefahamannya. Itu akan menjadikan jamaah lebih khusyuk dan lebih nyaman. Maka hendaklah seorang imam mempercepat penyelesaian sholat berjamaah apabila terjadi hal-hal yang mengganggu kekhusyuan tanpa ada yang menghentikan. Itulah sikap yang tepat. Namun mempercepat di sini tentunya dengan sewajarnya, tanpa merusak kekhusyuan sholat. Bukan kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimanapun, hendaklah kita mengantisipasi hal-hal yang berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat berjamaah sejak sebelum sholat dimulai. Sebab menanganinya sebelum sholat lebih baik daripada menanganinya ketika sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Sabi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia pula berbalik.
Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Itu dulu untuk hari ini kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya insya Allah.